didik kita yang masih berusia dini, kita jadikan aset yang sangat berharga. Kelak dengan pendidikan secara dasar terlebih dahulu, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang mengisi negeri ini dengan akhlak yang indah, dengan akhlak yang bagus. Oleh karena itu, tema pada kesempatan ini adalah membangun sikap mental positif pada anak usia dini. Kenapa mesti dibangun? Karena dari sejak dini, jika anak terus-menerus kita dorong, kita terus-menerus beri rasa tanggung jawab, maka anak itu akan tumbuh dalam dirinya rasa ingin berupaya untuk menjadi orang yang diharapkan sama ibu dan bapaknya. Oleh karena itulah, memang dalam kenyataannya para bunda tidak semudah membalikkan tangan ketika Allah menganugerahkan kepada kita anak yang lucu, anak yang selama ini kita dambakan, tetapi ujiannya pun tidaklah ringan. Oleh karena itulah, di sini dari sejak awal saya mengingatkan konsep Al-Fatihah itu menjadi kunci untuk membangun mental anak. Karena kuncinya yang pertama dari bunda dulu. Kenapa dari bunda dulu? Karena ini yang sangat banyak berdekatan dengan seorang anak, tentu ibunya. Bukankah dia lahir dari seorang ibu yang mempertahankan dan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan sang bayi? Kalau saja bayi itu ditelantarkan, kalau saja dibiarkan, maka berdosalah seorang ibu yang membiarkan anak terlantar. Tetapi sebaliknya, kalau anak yang baru lahir terus-menerus kita didik, kita bina dengan penuh kasih sayang, maka 10 triliun sel-sel otaknya berkembang dengan cepat. Dan itulah terjadi pada usia emas. Nah, oleh karena itu, kenapa saya nyatakan konsep surat Al-Fatihah menjadi kuncinya? Ini yang belum kita pahami. Makanya, saya pernah menyinggung bahwa dengan surat Al-Fatihah, insya Allah tidak ada anak yang tidak bisa dikendalikan. Kembali kepada orang tuanya sendiri. Jika orang tuanya memahami betul-betul konsep surat Al-Fatihah ini, saya yakin tidak ada anak yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah itu saya pernah singgung ada ayat yang begitu indah dan hebat. Allah mengajarkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Satu ayat ini begitu hebat dan luar biasa. Kenapa? Karena permohonan langsung kepada Allah. Yang artinya itu hanya kepadamu na'budu, kami mengabdi, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bukan ke dukun minta pertolongan, bukan ke paranormal minta pertolongan. Itu sesat dan menyesatkan. Meminta pertolongan ini Allah secara tegas menyatakan dalam surat Al-Fatihah yang sering kali kita baca. Artinya dengan ayat itu kita
totalitas pasrah sepenuhnya hidup ini adalah mengabdi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah. Demikian pula tatkala kita dianugerahkan oleh Allah bayi yang lucu, maka sentuhan bunda, maka dekatnya bunda, kasih sayangnya bunda, itu menjadi pahala yang berlipat ganda. Ya. Ketika anak bangun di tengah malam, maka seorang ibu yang betul-betul sangat menyayangi terus bangun. Ya. Bahkan dia memangku, bahkan memberikan air susu. Jangan dikira itu tidak bernilai ibadah, bunda. Itu pahalanya berlipat ganda. Terlebih juga kepada suaminya. Kedua belah pihak ketika mengurus anak sejak masih bayi, kemudian tumbuh sampai usia 6 tahun, maka bunda sebenarnya sedang mengurus calon penghuni surga. Kenapa saya katakan begitu? Karena anak usia dini belum tersentuh dosa. Mereka masih suci, mereka masih bersih. Maka tatkala ibu dan bapaknya mendidik, membina, ya, terus menerus tidak pernah berhenti dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, maka anak akan menjadi anak yang hebat. Dan saya katakan tadi, 10 triliun sel saraf otaknya berkembang baik, dan itulah kecerdasan yang luar biasa. Namun sebaliknya, kalau ternyata dalam perlakuan kepada anak usia dini ini, ya, penuh dengan bentakan, penuh dengan cubitan, penuh dengan kekerasan, maka otomatis miliaran sel-sel otaknya mati. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itulah, bunda dan bapak, niatkan dalam hati kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini untuk membangun mental kepada anak. Kita dulu yang harus dibangun. Kalau kita totalitas, sudah benar-benar hidup ini adalah beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, betapa nikmat hidup ini. Kenapa? Segala sesuatu sudah dipasrahkan kepada Allah. Kita hanya tinggal berusaha. Ya? Dan begitu besar karunia Allah kepada kita. Ya? Terlalu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita disindir oleh Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung nikmat Allah. Ya. Oleh itu kembali dalam bangun mental anak, yang pertama yang harus ditanamkan kepada bunda, kembalikan niat kita adalah ibadah kepada Allah. Dan jihad yang terbesar adalah jihad tatkala kita diamanati oleh Allah anak usia dini. Maka bunda dan bapak terus-menerus tiap hari berlimpah pahala bila menyentuh dengan kasih sayang, bila menyentuh dengan belayan, bila menyentuh dengan pelukan. Jangan dianggap remeh. Itu semuanya bernilai ibadah. Ya. Nah, inilah membentuk mental anak diawali dari situ dulu. Perlakuan kepada anak yang betul-betul harus positif. Dan pernah saya ulas di dalam tulisan di psikologi anak. Semua anak cerdas, tidak ada yang nakal, tidak ada yang bodoh. Itu sedang tumbuh pesat perkembangan kecerdasan. Maka kembalilah, ketika menghadapi masalah dengan anak, kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak semata-mata Allah menguji
kepada anak kita membuat jengkel, membuat marah, kembali kepada diri kita sendiri. Boleh jadi ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Maka mari Bunda dan Bapak, sama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah. Memperbanyak mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim atau Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagir. Lantunkan kalimat-kalimat yang indah di depan mereka. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan yang penting didengarkan oleh anak kita. Karena apa? Inilah mengajarkan inti keimanan tauhid kepada Allah. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh. Barakallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.